Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tinata, absen 29, NIM 1802137. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedaruratan medis 1, yaitu gigi lepas, gigi patah, mimisan, dan asma. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang gigi lepas. Nah, penyebab dari gigi lepas ialah antara lain cedera saat olahraga, kecelakaan berkendara, atau pukulan Anda saat berkelahi, atau menggigit makanan yang keras ataupun terjatuh dan membentur gigi. Selain itu, faktor yang menyebabkan gigi lepas ialah pola hidup seperti tidak menjaga kesehatan atau jadi jarang menggosok gigi seperti itu. Nah, untuk penanganan gigi lepas, yaitu yang pertama itu tangani gigi bagian atas atau mahkota saja. Lalu jangan menggosok atau mengikis gigi untuk menghilangkan kotoran. Lalu bilas gigi Anda dalam semangkuk air. Jangan di bawah air mengalir. Usahakan air hangat. Nah, lalu letakkan gigi dalam wadah dan larutkan dalam susu. Nah, pasang kain kasa pada bagian gigi yang cedera. Lalu bawa ke rumah sakit untuk reposisi. Lalu saya akan menjelaskan tentang gigi patah. Nah, gejala gigi patah yang pertama itu permukaan sangat kasar dan tajam saat Anda menjulurkan lidah Anda. Nah, lalu yang kedua itu iritasi gusi di sekitar gigi yang patah. Nah, lalu ada juga rasa sakit akibat tekanan pada saat Anda menggigit. Nah, penyebab gigi patah itu sendiri yaitu menggigit benda keras seperti es, ataupun Anda memakan batu atau bata, atau mungkin apalah yang keras. Nah, lalu jatuh atau mengalami kecelakaan itu juga bisa, karena ketika jatuh, yang jatuh duluan itu adalah area muka. Nah, lalu melakukan olahraga kontak tanpa menggunakan pelindung mulut. Misalnya Anda sedang melakukan olahraga yang ekstrim mungkin, atau yang gimana, yang menyebabkan kecelakaannya itu yang sangat fatal. Nah, lalu penanganan gigi patah itu sendiri, yang pertama itu jangan panik, karena panik akan mengacaukan semuanya. Lalu patahan gigi jangan digosok atau dilap dengan tisu. Lalu rendam dengan susu. Susu punya banyak nutrien yang dibutuhkan untuk menjaga agar kondisi patahan gigi tetap terjaga. Nah, lalu jika tidak ada susu, simpan di mulut, tepatnya di bawah lidah, atau mungkin bawa ke rumah sakit. Nah, lalu saya akan menjelaskan tentang mimisan. Nah, mimisan itu sendiri atau epistaxis adalah pendarahan yang keluar dari lubang hidung karena lepasnya mukosa yang mengandung pembuluh darah kecil. Nah, penyebab dari mimisan itu sendiri adalah kelelahan, karena ketika sibuk bekerja atau apa, terlalu capek sekali. Ada juga alergi juga banyak sekali. Lalu terjadi benturan. Nah, benturan sendiri itu benturan karena misalnya contoh ketika sedang sepak bola, futsal, atau benturan sedang melakukan olahraga fisik lainnya. Lalu suhu ekstrim.
Nah, suhu ekstrim ini sangat berpengaruh sekali ketika terlalu panas sekali atau terlalu dingin, eh, lalu menyebabkan mimisan itu sendiri. Nah, pertolongan mimisan itu sendiri yang pertama itu adalah tenangkan korban. Misalkan ada teman Anda terkena mimisan, lalu dudukan agar hidung lebih tinggi dari jantung. Nah, lalu bungkukan badannya ke depan, lalu beri instruksi agar bernapas dari mulut. Nah, lalu tekan pangkal hidungnya selama 5 atau 9 atau 10 menit. Lalu bersihkan darah di bagian luar hidung. Nah, setelah terhenti, bersihkan lubang hidung dengan air. Cara mencegah mimisan itu sendiri adalah jaga kuku agar selalu pendek untuk mencegah cedera pada hidung. Lalu pastikan memakai alat pelindung hidung ketika melakukan olahraga yang berpotensi menyebabkan cedera. Lalu misalkan mimisan itu sendiri tidak parah, lalu segera ke rumah sakit apabila begitu. Nah, lalu yang keempat saya akan menjelaskan tentang asma. Nah, asma penyempitan atau gangguan saluran pernapasan. Nah, gejala dari asma itu sendiri ialah sukar menarik napas, lalu terdengar suara napas tambahan, lalu otot bantu napas terlihat menonjol, lalu terjadinya perubahan warna kulit, dan kesadaran menurun, gelisah atau meracau. Nah, penyebab asma itu sendiri ialah ada faktor keturunan, itu juga bisa, lalu faktor lingkungan, dan juga faktor makanan, bisa jadi dari kadar MSG tinggi, pengawet, atau dari kacang, coklat, ataupun minuman soda. Nah, faktor cuaca dan suhu juga itu berpengaruh terhadap asma itu sendiri. Nah, penanganan asma yang pertama itu ketika ada teman atau siapa, yang pertama itu tenangkan korban. Nah, yang kedua itu bawa ke tempat tenang yang sejuk. Lalu yang ketiga, posisi sesuai keinginan teman Anda itu sendiri. Lalu bantu korban untuk mendapatkan obatnya. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.